Jalan menuju desa di Jawa Tengah terasa lebih indah dari yang kuingat. Aroma tanah basah bercampur dengan harum dedaunan tropis masuk melalui jendela mobilku. Pohon kelapa dan bambu tinggi bergoyang pelan diterpa angin sore. Hampir 5 tahun aku tidak kembali ke rumah kakek, dan undangan beliau untuk tinggal beberapa hari di tanah kelahiran terasa seperti kesempatan emas untuk melepaskan diri dari hiruk-pikuk Jakarta. Begitu aku berhenti di depan rumah joglo besar bercat putih dengan ukiran kayu jati di pintunya, aku menyadari banyak hal telah berubah. Warna cat lebih segar, bunga Kamboja di halaman tampak lebih harum, dan angin sore membawa suara gamelan dari kejauhan. Namun, ada satu hal yang tak berubah, atau tepatnya, seseorang. Raka berdiri di samping lumbung padi, mengenakan caping bambu miring di kepalanya. Tangannya memegang sabit, kulitnya kecoklatan terbakar matahari. Ketika melihatku, senyum lebarnya langsung merekah. Ia berjalan perlahan dengan gaya tenang yang selalu membuatku merasa diterima. "Sinta," sapanya, tangannya terangkat hangat sebelum menarikku ke dalam pelukan. Aku terkejut dengan kekuatan pelukannya, juga dengan rasa aman yang tiba-tiba menyelimuti diriku. Raka selalu ramah sejak kecil, tetapi kini, di usianya 20-an, ada pesona lain yang membuatku gugup. Rambut hitamnya dipotong pendek, matanya teduh namun penuh cahaya. "Kamu masih sama saja," ujarnya sambil tertawa kecil, lalu menambahkan akal, "cuma lebih bercahaya, seperti membawa sinar kota ke sini." Aku tertawa canggung. "Ah, Raka, kamu berlebihan. Aku ini cuma lebih lelah, mungkin." "Lelah? Apa yang membuat gadis Jakarta ini bisa kelelahan?" Ia pura-pura terkejut. "Pekerjaan. Deadline. Rapat panjang. Aku tak mau membicarakannya sekarang. Aku kesini untuk istirahat." "Kalau begitu, istirahatlah," katanya, menepuk pundakku pelan. "Ayo, ikut aku keliling sawah. Banyak yang berubah." Kami berjalan melewati pematang. Suara jangkrik menemani, sementara langit mulai berwarna jingga. Raka menjelaskan dengan semangat, sawah baru yang ditanami padi organik, kandang kambing yang baru dibangun, dan seekor anak kerbau bernama Gendis yang lahir beberapa minggu lalu. "Dia ini artis desa," Raka bercanda, menunjuk si kecil yang berlari-lari canggung di tanah berlumpur. "Lucu sekali," kataku, menahan senyum. "Jangan jahat, ya. Dia masih bayi." Aku menimpali dengan tawa ringan. "Ya, tapi dia mirip beberapa orang dewasa yang kukenal, selalu ingin dimanja." "Hei, apa maksudmu aku termasuk di situ?" Raka pura-pura tersinggung, lalu ikut tertawa. "Tapi memang, kadang kita semua butuh seseorang yang tahu cara menjaga kita." Aku menoleh padanya, dan mata kami bertemu sejenak. Ada sesuatu di sana, terlalu intens untuk kurai. Aku cepat-cepat menoleh ke arah Gendis yang sibuk mencari induknya. Sesampainya di kandang, aku melihat anak kerbau itu menempel pada ibunya, menyusu dengan damai. "Dia tampak bahagia sekali," kataku pelan. "Alam selalu tahu cara menyeimbangkan." "Dia hanya pergi ke tempat yang membuatnya merasa aman," jawab Raka lembut. Kata-katanya menusuk hatiku, mengingatkanku pada masa kecil ketika aku juga merasa aman di desa ini, sebelum semua kesibukan kota merenggut ketenangan itu. Sore semakin larut, dan Raka membawaku ke bukit kecil di pinggir desa. Dari sana kami menyaksikan matahari tenggelam, menyulap langit menjadi oranye dan merah muda. Rambutku diterpa angin, membuatku menutupinya dengan selendang tipis batik. Aku sadar Raka sedang memperhatikanku, matanya penuh makna. "Dulu kita sering main di sini," katanya.
Tentu aku ingat. Kamu pernah jatuh terguling ke bawah, balasku sambil tertawa. Ia tersenyum, lalu menatapku lebih serius. Senang sekali kamu kembali, Sin. Rasanya, desa ini lebih lengkap denganmu. Aku tercekat. Dadaku berdebar. Terima kasih, karena membuatku merasa pulang. Tatapan itu bertahan lebih lama dari seharusnya, penuh intensitas. Saat Raka akhirnya mengalihkan pandangannya, aku merasa seakan kehilangan sesuatu. Namun ia tersenyum lagi dan berkata pelan, "Ayo turun. Sebelum gelap, aku ingin tunjukkan lumbung baru." Aku mengangguk, dan kami berjalan beriringan. Sesekali lenganku menyentuh lengannya, dan anehnya aku tidak ingin menghindar. Malam turun perlahan di desa. Lampu-lampu minyak di serambi rumah joglo kakek mulai dinyalakan, memberi cahaya kuning temaram yang hangat. Angin malam membawa aroma kayu bakar dan rempah dari dapur, bercampur dengan suara serangga yang riuh di luar. Setelah makan malam bersama kakek, aku memilih mandi. Di kamar mandi tradisional, air dingin dari kendi tanah liat menyentuh kulitku. Sensasinya membuat tubuhku bergetar, seakan semua lelah kota luruh bersama air. Aku mengenakan kebaya tipis warna krem dengan kain batik coklat tua. Rambutku kubiarkan terurai basah, menempel di bahu. Bayanganku di kaca jendela terlihat asing tapi juga begitu hidup, seakan aku benar-benar berubah kembali menjadi gadis desa. Namun pikiranku terus kembali pada Raka. Senyumnya, tatapannya di bukit, cara dia berbicara tentang ingin ada seseorang di sisinya. Ada sesuatu yang menggetarkan dalam setiap gerakannya, sesuatu yang dulu tak pernah kusadari. Ketika aku sedang melipat kain untuk tidur, terdengar ketukan pelan di pintu. Hatiku langsung berdegup cepat. Aku membuka pintu sedikit, dan di sana Raka berdiri dengan wajah agak gugup, mengenakan kaos tipis putih dan sarung sederhana bermotif kotak-kotak. Cahaya lampu minyak membuat kulitnya tampak keemasan. "Maaf, Sin, sudah malam, tapi aku hanya ingin bilang selamat malam," katanya dengan suara rendah. Aku menelan ludah, lalu tersenyum samar. "Kamu mengetuk pintuku hanya untuk itu?" Ia mengangguk, langkahnya maju setengah. "Entah kenapa aku tak bisa tidur sebelum melihatmu lagi." Aku memegang pintu lebih erat, mencoba menenangkan diri. "Raka," bisikku. Dia menatapku dengan keseriusannya membuat tubuhku panas. "Sinta, perasaan ini nyata. Aku tahu kita berbeda dunia sekarang, tapi aku tak mau kehilangan kesempatan ini." Aku merasakan sesuatu mencair di dadaku. Perlahan aku meraih tangannya, membiarkannya masuk. Begitu pintu tertutup, suasana kamar berubah. Hening, hanya ada suara jangkrik di luar dan detak jantungku yang begitu keras. Raka mendekat, dan aku bisa merasakan aroma tubuhnya, campuran keringat, tanah, dan sabun cendana. Tangannya ragu-ragu menyentuh lenganku, lalu berhenti, menunggu izinku. Aku menatap matanya dan mengangguk pelan. Pelukan itu terjadi begitu saja. Hangat, erat, seperti menutup jarak bertahun-tahun yang pernah ada. Aku menyandarkan wajahku di dadanya, merasakan denyut jantungnya yang kencang. Ada kelembutan dalam cara dia membelai rambut basahku, membuatku merasa terlindungi. "Sin, sejak dulu aku merasa kau adalah rumahku," bisiknya. Aku mengangkat wajah, dan dalam cahaya temaram, bibir kami bertemu. Ciuman itu lembut, singkat, tapi syarat makna. Tak ada yang berlebihan, hanya kejujuran hati. Aku tersenyum gugup setelahnya, dan dia juga, matanya bersinar seperti anak kecil.
Kami duduk berdampingan di pinggir ranjang, masih saling menggenggam tangan. Malam terasa panjang, tapi tak ada kata yang cukup. Kami hanya berbagi keheningan, sesekali saling menatap, seolah dunia di luar sudah tak penting lagi. Di luar, angin menggoyang daun pisang hingga terdengar seperti bisikan. Aku sadar, sesuatu besar telah berubah. Aku bukan hanya kembali ke desa untuk beristirahat, aku sedang kembali menemukan bagian diriku yang hilang. Dan Raka adalah kuncinya. Namun di tengah kehangatan itu, aku juga merasa gentar. Aku tahu kehadiran Raka bisa mengguncang semua rencanaku di kota. Sebelum pergi, ia mengecup keningku perlahan. Tidurlah, Sinta. Besok aku akan tunjukkan sesuatu yang hanya sedikit orang pernah lihat. Apa itu? Tanyaku, separuh berbisik. Rahasia desa ini, jawabnya sambil tersenyum penuh misteri, lalu keluar. Aku terdiam, jantungku masih berdebar. Apa sebenarnya yang ia sembunyikan? Pagi di desa datang dengan suara ayam berkokok dan cahaya matahari yang menembus tirai tipis kamarku. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, hangat karena ingatan tentang malam bersama Raka, tapi juga gelisah dengan kata-katanya tentang rahasia desa ini. Aku mengenakan blus putih sederhana dari katun dengan rok batik biru tua yang membalut pinggulku, serta selendang tipis di bahu. Rambutku kukuncir setengah, biar tetap rapi tapi tetap membiarkan sebagian jatuh bebas. Kakek sudah menungguku di serambi dengan secangkir teh melati. Tidurmu nyenyak? Tanyanya. Aku tersenyum canggung. Lumayan, Kek. Ia mengangguk, matanya penuh kebijaksanaan seakan tahu lebih banyak dari yang diucapkan. Setelah sarapan ringan, Raka datang dengan motornya yang tua, mengenakan kaos hitam dan celana panjang kain. Senyumnya membuatku lupa pada semua suara di sekitar. Ayo, Sin. Aku akan tunjukkan sesuatu. Kami melewati jalan kecil berbatu menuju bagian hutan bambu di pinggir desa. Udara lembab, aroma tanah basah bercampur dengan harum bunga kopi yang sedang mekar. Suara sungai kecil mengalun dari kejauhan. Dulu aku sering ke sini dengan ayah, kata Raka pelan. Tempat ini istimewa. Orang-orang desa jarang berani masuk. Kenapa? Tanyaku sambil menatap batang-batang bambu yang menjulang tinggi. Katanya ada roh penjaga. Tapi aku lebih percaya, tempat ini hanya terlalu indah untuk dirusak. Setelah berjalan beberapa menit, kami tiba di sebuah mata air tersembunyi. Airnya jernih sekali, memantulkan cahaya seperti kristal. Di sekelilingnya, bunga liar berwarna ungu dan putih tumbuh bebas, menciptakan suasana magis. Aku terpana. Astaga, ini luar biasa. Raka tersenyum puas. Aku tahu kau akan suka. Inilah rahasia desa yang kusimpan. Aku mendekat ke tepi air, mencelupkan jari. Dingin dan segar, membuatku bergidik. Raka berdiri di sampingku, jaraknya terlalu dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, kontras dengan dinginnya mata air. Sin, ia berbisik. Kadang aku merasa tempat ini tahu apa yang ada di hati orang. Seperti ia memantulkan perasaan kita. Aku menatap permukaan air. Dan yang kulihat adalah bayangan kami berdua, berdiri begitu dekat. Pipiku memanas. Raka mengulurkan tangan, menyentuh selendangku yang tertiup angin. Sentuhannya hati-hati, hampir seperti ritual. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit bernapas. Aku ingin kau tahu, aku sudah lama menunggu saat ini. Bukan hanya untuk menunjukkan tempat ini,
tapi untuk menunjukkan bahwa aku ingin kau jadi bagian dari hidupku. Aku terpaku. Suara Allah menghilang, hanya ada detak jantungku sendiri. Aku ingin menjawab, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Sebagai gantinya, aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Kami duduk di batu besar di tepi mata air. Aku merasakan kain batikku menempel pada kulit, basah oleh embun. Raka memperhatikan gerakan kecilku, bahkan ketika aku merapikan rambutku dengan jepit kayu. Ada intensitas di matanya, campuran kekaguman dan rasa memiliki. Ia mendekat sedikit, dan aku tahu kalau aku tidak menghentikannya, bibirnya akan kembali menyentuhku. Tapi sebelum itu terjadi, terdengar suara dari kejauhan, langkah kaki dan bisikan. Kami berdua kaget. Raka segera menarikku ke balik rumpun bambu. Dari celah, aku melihat 2 orang lelaki desa lewat, membawa obor meski matahari sudah tinggi. Mereka berbicara pelan, seolah takut terdengar. "Kenapa mereka ada di sini?" tanyaku berbisik. Raka menggeleng, wajahnya tegang. Tak banyak orang tahu jalan ini. Ada sesuatu yang aneh. Suasana yang tadinya hangat mendadak berubah menjadi misterius. Rahasia yang ingin ditunjukkan Raka ternyata lebih dalam dari sekadar keindahan mata air. Aku menatapnya, dan ia balas menatapku dengan sorot mata penuh keraguan. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Kami bersembunyi diam-diam di balik rumpun bambu, napas kami tertahan. 2 lelaki desa itu berjalan pelan, membawa obor meski matahari sudah cukup terang. Wajah mereka serius, suara mereka nyaris seperti bisikan doa. "Air ini harus dijaga. Jangan sampai ada yang tahu rahasianya," kata salah satu dari mereka. Yang lain mengangguk cepat. "Kalau orang kota tahu, semua akan rusak." Aku dan Raka saling berpandangan. Degupan jantungku makin keras, sementara jemariku tanpa sadar meremas kain batikku. Setelah mereka pergi, Raka keluar perlahan, wajahnya tegang. "Sin, ini lebih serius dari yang kubayangkan. Aku cuma ingin menunjukkan tempat indah, bukan membuatmu takut." Aku menggeleng, suaraku bergetar. "Tidak, aku ingin tahu. Apa sebenarnya rahasia mata air ini?" Kami duduk kembali di tepi batu. Raka menatap air jernih itu, suaranya lirih. "Konon, mata air ini dianggap suci. Orang-orang tua percaya airnya bisa menyembuhkan atau membawa keberuntungan. Karena itu mereka menjaganya dengan ketat. Aku melanggar aturan dengan membawamu ke sini." Aku menelan ludah. "Kenapa? Kenapa kau melanggar aturan itu?" Tatapannya kembali ke mataku, penuh emosi. "Karena aku percaya, kamu bagian dari hidupku. Kalau tempat ini penting bagiku, kamu juga harus mengenalnya. Aku tidak ingin ada yang kau sembunyikan dariku, dan aku juga tak mau menyembunyikan apapun darimu." Aku tercekat, merasakan campuran takut dan bahagia. Kata-katanya menembus pertahanan yang selama ini kubangun. Angin bertiup, membuat selendangku terlepas sedikit dari bahu. Raka spontan meraih ujung kain itu, memperbaikinya, lalu jemarinya tanpa sengaja menyentuh kulitku. Sentuhan kecil itu membuatku merinding, bukan karena dingin, tapi karena getaran aneh yang menjalari tubuhku. Aku membuka mulut, tapi kata-kata tertelan. Raka hanya mendekat, menempelkan dahinya ke dahiku. Keintiman itu sederhana, namun jauh lebih dalam dari apapun. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara keras, dahan patah, langkah terburu-buru.
Kami berdua menoleh cepat. Bayangan seseorang melintas di antara pohon bambu. "Siapa itu?" bisikku panik. Raka berdiri sigap, melindungiku dengan tubuhnya. "Aku tidak tahu. Tapi sebaiknya kita pergi sekarang." Kami segera meninggalkan tempat itu, berjalan cepat melewati jalan setapak. Hatiku berdebar, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kesadaran ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di desa ini. Saat kami hampir sampai ke jalan utama, Raka berhenti, memegang tanganku erat. "Sin, apapun yang terjadi, jangan ceritakan ini pada siapapun. Bahkan pada kakekmu sekalipun." "Mengerti." Aku menatap matanya yang penuh kekhawatiran. "Baik. Tapi janji, kau akan menjelaskan semuanya padaku." Ia mengangguk, bibirnya menegang. "Aku janji." Kami kembali ke rumah menjelang sore. Kakek menyambut kami dengan senyum hangat, tidak menyadari kegelisahan yang tersembunyi di balik wajah kami. Tapi aku tahu, malam itu aku tidak akan bisa tidur dengan tenang. Ada rahasia besar yang mengintai di balik keindahan desa ini. Dan kini, aku sudah menjadi bagian darinya. Malam itu desa terasa berbeda. Angin lebih kencang, daun pisang berdesir bising seakan membawa pesan yang tak bisa kuurai. Aku berbaring di ranjang kayu, tapi tak bisa tidur. Pikiranku terus kembali pada mata air rahasia, suara lelaki desa yang berbisik, dan tatapan serius Raka. Sekitar tengah malam, terdengar ketukan pelan di jendela kamarku. Aku terlonjak, lalu pelan-pelan membuka tirai. Raka berdiri di luar, wajahnya hanya diterangi cahaya bulan. Matanya gelisah, napasnya cepat. Aku buru-buru menyampirkan selendang tipis di bahuku dan keluar menemuinya. "Raka, ada apa?" "Sinta, kita harus bicara." Aku tak bisa lagi diam. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Kami berjalan menjauh dari rumah, hanya ditemani cahaya rembulan. Suara jangkrik dan kodok dari sawah menjadi latar. Di tepi ladang, Raka berhenti, lalu menatapku lekat-lekat. "Air itu bukan sekadar legenda," katanya pelan. "Beberapa orang desa percaya siapapun yang meminumnya akan terikat dengan tempat ini. Karena itu mereka takut orang kota menemukannya. Mereka ingin melindungi rahasia itu dengan cara apapun." Aku merinding. "Kau yakin?" Ia mengangguk, menggenggam tanganku erat. "Aku tahu risikonya saat membawamu ke sana. Tapi aku tak menyesal. Karena aku ingin kau jadi bagian dari hidupku, bukan sekadar tamu." Dadaku sesak. Antara ketakutan akan rahasia desa dan perasaan yang semakin kuat padanya. Aku ingin menjawab, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah jalan. Kami menoleh. Dua lelaki yang kami lihat di hutan muncul lagi, kali ini tanpa obor, hanya cahaya bulan yang menyingkap wajah mereka. Sorot mata mereka dingin, penuh kecurigaan. "Sinta," bisik Raka cepat, menarikku ke belakang tubuhnya. "Jangan takut." Salah satu lelaki maju selangkah. "Kami sudah bilang, tempat itu terlarang. Dan kau, Raka, kau sudah melanggar." Yang lain menunjuk padaku. "Dan kau, gadis kota, kau tak boleh kembali lagi ke sana." Aku menelan ludah, jantungku berdentum keras. Suasana tegang, seakan udara membeku. Raka menegakkan tubuhnya, wajahnya penuh perlawanan. "Kalau kalian mau menghukum, hukum aku. Jangan ganggu dia." Aku meraih lengannya, berbisik cemas. "Raka, jangan."
Tapi sebelum sempat ada jawaban, terdengar suara retakan dari arah hutan. Cabang bambu patah. Bayangan lain bergerak cepat, mendekat. Kedua laki itu menoleh kaget, lalu wajah mereka berubah pucat. Bukan waktunya. Pergi, salah satu berteriak panik, lalu mereka kabur ke arah berbeda, meninggalkan kami berdua di ladang. Aku menatap Raka, tubuhku bergetar. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ia menarik napas dalam, lalu berbisik nyaris tak terdengar. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Dan aku takut ini baru permulaan. Angin malam bertiup makin kencang, membuat selendangku hampir terlepas. Raka meraih bahuku, menahanku agar tetap dekat. Dalam tatapannya ada campuran ketakutan dan keberanian. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama, katanya tegas. Aku mengangguk pelan, meski hatiku bergetar. Dan di balik hutan gelap, aku bersumpah melihat cahaya samar, seperti mata yang mengintai kami.